Baiklah, di sini saya akan menjelaskan orbital atom melalui pendekatan aplikasi hidrogen atom. Baiklah, sebelumnya dapat kita ketahui bersama bahwasannya orbital atom merupakan suatu kebolehjadian ditemukannya elektron dalam suatu unsur atau dalam suatu atom. Elektron sendiri tidak dapat ditentukan secara pasti tempatnya dan keberadaannya. Oleh karena itu, ilmuwan membuat suatu teori mengenai tempat kebolehjadian ditemukannya elektron atau yang dapat kita kenal sebagai orbital. Orbital sendiri sampai hingga saat ini itu ditemukan sebanyak 4 jenis orbital, yaitu ada orbital S, orbital sharp, kemudian orbital P atau principal, orbital D, dan orbital F. Keempat orbital ini memiliki bentuk, ciri-ciri, orientasi, dan kepadatannya masing-masing. Kemudian apakah suatu unsur yang memiliki orbital sama itu tidak memiliki perbedaan? Dan itu juga yang mendasari adanya suatu bilangan yang kita dapat sebut sebagai bilangan kuantum. Apa sih bilangan kuantum itu? Bilangan kuantum merupakan suatu bilangan yang merepresentasikan identitas dari suatu unsur atau dari suatu atom, ya, sehingga dapat sehingga unsur-unsur itu dapat dibedakan dan diklasifikasikan berdasarkan bilangan kuantum tersebut. Bilangan kuantum sendiri secara umum terbagi menjadi 3, yaitu ada N atau bilangan kuantum utama yang merupakan representasi dari tingkat energi dari suatu unsur tersebut. Kemudian ada L atau bilangan kuantum azimut atau bilangan kuantum angular, yaitu merepresentasikan bentuk orbital yang ditempati elektron tersebut. Kemudian ada juga M atau bilangan kuantum magnetik yang merepresentasikan arah orientasi dari orbital tersebut. Dan juga ada satu bilangan kuantum lagi, yaitu ada bilangan kuantum magnetic spin atau yang merepresentasikan arah orientasi dari elektron di dalam orbital. Oke, kita di sini akan mempelajari mengenai orbital dan juga bilangan kuantumnya. Dimulai dari orbital yang paling dasar, yaitu orbital S. Dan ini merupakan bentuk dari orbital 1s. Ya, orbital 1s memiliki bentuk yang bulat, kemudian berada di dalam bidang. Dan di sini warna merah ini melambangkan kepadatan elektron atau tempat-tempat yang memang memiliki persentase yang besar untuk ditemukannya elektron. Ini merupakan orbital 1s. Kemudian ini merupakan orbital 2s. Tentunya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan 1s karena memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orbital 1s. Untuk orbital S itu memiliki nilai bilangan kuantum azimut atau L itu sama dengan 0, dan juga untuk magnetiknya atau arah orientasinya hanya memiliki satu arah orientasi, sehingga di sini dilambangkan dengan hanya 0 saja. Kemudian kita ke orbital selanjutnya, yaitu orbital P. Orbital P memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 1. Dan ini merupakan bentuk dari orbital P. Orbital P sendiri memiliki 3 arah orientasi, yaitu -1, 0, dan 1. Sehingga orbital ini memiliki 3 arah orientasi yang diizinkan, yaitu ada orbital PY, PX, dan PZ. Bentuknya seperti bola berpilin. Ini merupakan kerapatan elektron yang dihasilkan ketika orbital itu menempati 2p dengan bilangan magnetik
kuantum magnetiknya 1. Jadi ini ketika 0. Dan ini adalah ketika bilangan kuantum magnetiknya itu -1. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan beralih ke orbital D. Orbital D memiliki bilangan kuantum azimut itu 2. Dan ini merupakan salah satu dari arah orientasi yang diizinkan untuk orbital D. Orbital D sendiri memiliki 5 arah orientasi, yaitu -2, -1, 0, 1, dan 2. 5 arah orientasi tersebut antara lain adalah dz kuadrat, dxy, dxz, dan dyz, serta dx kuadrat min y kuadrat. Selanjutnya untuk orbital yang terakhir yang hingga sampai saat ini ditemukan yaitu orbital F. Dan ini merupakan salah satu arah orientasi dari orbital F. Orbital F sendiri memiliki 7 arah orientasi dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Ya, dan ini merupakan arah orientasi dari salah satu orbital F. Kemudian ada salah satu bilangan kuantum yang pada hidrogen atom ini tidak ditampilkan, yaitu ada bilangan kuantum magnetic spin atau arah orientasi elektron itu akan mengarah kemana. Ya, bilangan kuantum spin itu terbagi menjadi dua spin, yaitu ada spin negatif dan spin positif. Ketika spin itu positif maka akan bernilai 1/2. Kemudian ketika bilangan kuantum spin tersebut bernilai negatif maka akan bernilai negatif 1/2.